Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya taati, yakni pengasuh Pondok Pesantren Ambu Ibn Putri, Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin dan ibunya Haja Muhammad Falasifa. Yang saya hormati pencetus gerakan pasti aksi literasi, yakni Kiai Dr. Bapak Dr. Hanifuddin Mahdun dan ibunya Khairatul Idawati. Yang saya hormati Mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhyiddin Putri, yakni Ustadz Ahmad Nidhomi. Yang saya hormati dan yang saya cintai orang tua saya, dan tak lupa teman-teman saya yang berbahagia, terkhusus teman-teman Zawabat. Di sini saya para Sabina akan membahas tentang Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang. Lokasi Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang terletak di 3 km utara kota Jombang. Maka dari itu letaknya sangat strategis, sehingga dari jalur Kediri, Surabaya, Tuban, dan Malang bisa mengunjunginya dengan gampang. Kemudian membahas tentang sejarah Pondok Pesantren Yayasan Darul Ulum Tambak Beras Jombang. Pada periode pertama, di tahun 1825, datanglah seorang alim ulama. Beliau datang di Desa Gedang Tambakrejo. Sebut saja namanya Mbah Soiha. Nama aslinya yakni Abdus Salam. Nah, Kiai Abdus Salam ini adalah putra dari Kiai Abdul Jabar, yang mana Kiai Abdul Jabar ini adalah putra dari Kiai Abdul Halim, dan Kiai Abdul Halim termasuk putra dari Joko Tingkir atau Abdurrahman. Di tahun 1838, Kiai Abdul Salam ini mendirikan gubuk, yang mana gubuk tersebut disebut dengan Pondok Selawe. Mengapa disebut dengan Pondok Selawe? Karena di sana santrinya hanya ada 25 dan sistem pembelajarannya terfokus kepada 3, yakni syariat, hakikat, dan kanuragan. Kemudian di periode kedua, Kiai Abdus Salam ini menyerahkan kepemimpinan Pondok Pesantren Selawe ini kepada 2 menantunya, yakni Kiai Usman dan Kiai Said. Dengan ridho Kiai Abdus Salam, Kiai Usman memegang Pondok Selawe dan Kiai Said mendirikan pondok sendiri yang mana terletak di barat sungai. Lalu Pondok Pesantren Kiai Said terkenal dengan sebutan Pondok Syariat karena sistem pembelajarannya terlalu fokus kepada syariat. Dan Kiai Usman pondoknya terkenal dengan sebutan Pondok Hakikat. Di periode pengembangan pertama, Kiai Usman dan Kiai Said telah wafat, yang mana pondok dari Kiai Usman tidak ada yang meneruskan karena beliau tidak mempunyai putra. Namun pondok Kiai Said yang meneruskan adalah Kiai Hasbungo, yang mana adalah putra dari Kiai Said. Kiai Hasbungo ini adalah orang yang sangat kaya raya, sehingga tanah-tanah dan sawah-sawahnya itu ada di mana-mana. Ketika panen, beras-beras pun sudah banyak sekali, sehingga beliau mendirikan atau membangun gudang-gudang untuk beras tersebut.
Maka dari itu, Desa Gedang Tambak Rejo ini disebut atau dijuluki dengan Desa Tambak Beras. Kemudian Kiai Hasbullah ini memiliki putra putri yang dikirim ke Mekah untuk belajar. Di periode pengembangan kedua di tahun 1914, Kiai Abdul Wahab, yakni putra tertua dari Kiai Hasbullah, telah kembali dari studinya. Kemudian beliau diutus oleh Kiai Hasbullah untuk mengelola sistem pembelajaran madrasah di sistem pengelolaan di pondok pesantrennya, yakni Pondok Pesantren Darul Ulum. Awal mulanya sistem pembelajarannya berbentuk halakoh, kemudian diganti oleh Kiai Abdul Wahab menjadi sistem madrasah, yang mana madrasah ini diserahkan kepada adiknya, yakni Kiai Abdul Rahim. Di tahun 1915, Kiai Abdul Wahab mendirikan madrasah, yakni dijuluki dengan atau disebut dengan Mubatil Fan. Di tahun 1920, Kiai Hasbullah telah meninggal dunia, sehingga kepemimpinan pengelolaan Pondok Pesantren Tambak Beras dipimpin oleh Kiai Abdul Wahab dan dibantu oleh adik-adiknya, yakni Kiai Abdul Hamid dan Kiai Abdul Rahim. Kiai Abdul Rahim fokus untuk mengelola madrasah dan pengelolaan pondok difokuskan kepada Kiai Abdul Hamid. Sedangkan Kiai Abdul Wahab sendiri beliau fokus kepada organisasi-organisasi yang telah didirikannya, yakni bisa disebut dengan Tasfirul Afkar dan Nahdlatul Ulama, yang sampai sekarang organisasi tersebut masih berjalan. Di tahun 1942, Nyai Haja Latifah sangat ingin menjunjung tinggi martabat seorang perempuan, sehingga mengutus Kiai Abdul Wahab untuk mendirikan pondok pesantren putri yang diberi nama Al-Latifiyah. Di periode pengembangan ketiga, di tahun 1943, Kiai Abdul Rahim wafat dan pengelola madrasah diganti oleh Kiai Abdul Fattah Hasyim. Di tahun 1944 sampai 1945, dengan angan-angan atau pemikiran-pemikiran Kiai Abdul Fattah, santri-santri bertambah banyak dan beliau mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Putra dan Putri, kemudian diganti dengan nama Madrasah Ibtidaiyah saja. Kemudian dengan ridho para sesepuh, beliau Kiai Abdul Fattah mendirikan pondok pesantren putri yang sekarang namanya yakni Pondok Al-Fatimiyah. Di tahun 1956, Kiai Abdul Fattah mendirikan madrasah, yakni Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 4 tahun. Nah, kemudian sistem pengelolaan madrasah diganti atau diserahkan kepada Kiai Abdul Fatih, yang mana sistem pengelolaan madrasah Mu'allim Mu'allimat tersebut diganti dengan 6 tahun, bukan 4 tahun lagi. Pada tahun 1965, Kiai Abdul Wahab mengesahkan nama Pondok Pesantren Tambak Beras ini menjadi nama Darul Ulum. Dan pada tahun 1974, Kiai Abdul Fattah mendirikan institut untuk mahasiswa-mahasiswa santri di Pondok Pesantren Darul Ulum, yakni Mahat Ali. Kemudian diganti nama dengan Sekolah Tinggi Islam Tarbiyah, yang mana rois kosnya ialah Kiai Haji Muhammad
Di tahun 1977 Kiai Abdul Fattah Tilar Bunyo dan kepemimpinan diganti dengan Kiai Muhammad Najib. Kemudian di periode pengembangan terakhir, sekarang kepemimpinannya menjadi kepemimpinan kolektif, yang mana pada tahun 1987 sampai 2006 pengelolaan dipegang oleh Kiai Haji Muhammad Soleh Abdul Hamid. Pengelolaan kedua 2007 sampai 2008 dipegang oleh Kiai Haji Amanullah Abdurrahim. Setelah itu di tahun 2009 sampai sekarang kepemimpinan kolektif dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab. Kemudian kita membahas tentang sistem pendidikan. Sistem pendidikan di madrasah, sistem pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ulum ini ada dua, yakni pendidikan non formal dan pendidikan formal. Yang mana pendidikan formal itu pendidikan yang mana dilakukan di sekolah-sekolah seperti madrasah, dan sistem kurikulumnya mengikuti sistem kurikulum Kementerian Agama. Kemudian pendidikan non formal itu seperti madrasah diniyah, seperti sorogan dan sebagainya di pondok. Maka pembelajarannya dilakukan di dalam pondok. Kemudian mengenai logo ini saya menggambar logo di sini. Logo dari Darul Ulum itu awal mulanya Kiai Abdul Wahab mengadakan sayembara untuk menggambar logo Darul Ulum. Kemudian Kiai Abdul Wahab memanggil 4 santrinya, yakni yang bernama Ahmad Junaidi, Muhammad Masrur Dumyati, Abdul Yazid Sulaiman, dan Muhammad Syamsul Huda untuk memberi nama Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang ini. Setelah dipanggil, kemudian 4 santri ini sowan karena telah menemukan 3 nama, yakni Darul Ulum, Darul Hikmah, dan Mambaul Ulum. Nah, yang dipilih oleh Kiai Abdul Wahab adalah Darul Ulum, yakni Lautan Ilmu, yang disahkan pada tahun 1965. Kemudian setelah sayembara logo, Abdul Wahab memberi saran atau mengutus agar logo tersebut dicantumkan ayat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi Kullau bismillahirrahmanirrahim Kullau kana bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadu kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kemudian Kiai Abdul Wahab mengutus santrinya yang bernama Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad dari Nganjuk untuk memanakipi logo dan nama dari Darul Ulum tersebut. Sekian penjelasan saya kali ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.